Meski rencana pembangunan revitalisasi pasar pagi akan segera dilaksanakan dan disepakati oleh para pedagang yang memiliki kios karena berstatus hak guna bangunan, namun masih ada saja hak pedagang yang masih belum teratasi, bahkan memiliki kios berstatus sertifikat hak milik yang belum diakomodir oleh pemerintah Kota Samarinda. Mereka adalah 48 pedagang dari pasar pagi yang merasa keberatan dengan rencana revitalisasi itu. Karena merasa tidak dilibatkan dari awal, pada puncaknya puluhan pedagang ini meminta agar DPRD Kota Samarinda memfasilitasi mereka melalui forum dengar pendapat bersama Pemkot Samarinda dan OPD terkait untuk mendapatkan solusi terbaik. Hal ini memperoleh tanggapan dari anggota Komisi 1 DPRD Kota Samarinda Joni Sinatra Ginting. Menurutnya, secara aturan 48 pemilik toko ini tidak bisa digusur, namun pemerintah ingin membangun. Pedagang ini meminta pendekatan lebih baik dan cara-cara yang humanis. Jadi hari ini kita ada hearing dengan para 48 pedagang pemilik sertifikat hak milik ya, yang ada di pasar pagi, yang rencana dengan revitalisasi pembangunan pasar pagi ya. Tentunya kita mendengar dari semua pihak, termasuk pemilik sertifikat hak milik, begitu juga asisten satu pada saat tadi hadir ya, Pak Ridwan Tasa, yang kedua ya, ada Disub, kepala Disub, terus ada kepala Satpol, terus ada kepala BPN Badan Pertanahan Pak Firman, terus ada juga BPKAD mewakilin karena Pak Ibrahim tidak ada, jadi mungkin kabitnya, terus ada camat, lurah, dan seluruh jajarannya. Di samping itu ada 48 lebih pemilik, termasuk mungkin ada suami istri dan anak-anaknya yang hadir untuk masalah mereka yang dianggap tidak setuju dengan rencana, bukan tidak setuju dengan rencana pembangunannya, tapi kenapa pada awal itu tidak dilibatkan. Itu yang kita sesalkan. Makanya saya memberikan masukan kepada pemerintah tadi. Saya mengkritik keras bahwa keadilan itu bukan datang seperti itu. Masyarakat boleh kita tidak boleh melanggar aturan, tapi pemerintahnya melanggar aturan. Artinya tahapannya kan ada, tidak boleh tergesa-gesa. Kami sangat setuju, sangat memberikan apresiasi apabila itu terbangun seperti itu. Apalagi jangka waktunya hanya 1 tahun. Jadi 2024 sampai 2025 harus rampung pasar pagi ini, seperti itu. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah HGB yang selama ini itu bisa mereka gusur. Tapi yang SHM mereka lupa. Ada 48 SHM itu yang tidak bisa digusur sama sekali. Bukan tidak bisa digusur, karena dianggap untuk penggantiannya itu terlalu murah. Terus di samping itu mereka sudah beranak pinak, sudah 3 generasi di situ. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, mereka akan dipindahkan dengan tukar guling, tapi hanya HGB suratnya. Sementara mereka yang sekarang ini punya hak milik. Hak milik ini kalau sesuai dengan hierarkinya undang-undang, maka kalau kita bisa lihat Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama, terus yang kedua masalah ketetapan Majelis MPR, yang ketiga undang-undang. Jadi undang-undang ini masuk di yang ketiga. Terus ada yang keempat itu ada untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Terus ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Baru masuk yang berikutnya peraturan daerah. Jadi yang ketujuh dia levelnya. Sekarang apakah memungkinkan itu digugurkan kalau dia punya hak milik, sertifikat hak milik, dengan serta-merta tidak bisa digoyah sama sekali. Itu yang kita inikan. Kalau mau ya bernegosiasi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan tadi, ya boleh negosiasi, tapi dengan catatan jangan merugikan. Ya kan? Kan satu sisi bukan apa-apa. Kalau mereka merugikan maka nggak akan mungkin. Nah itu sebenarnya permasalahan di situ. Sehingga disepakatin, saya berbicara tadi bahwa pemerintah itu harus menuntut masyarakatnya, yang pertama adalah mengikuti aturan dengan peraturan yang ada. Sementara pemerintahnya sendiri tidak mengikuti itu, semena-mena. Makanya saya bilang itu merusak keadilan namanya. Nah itu yang sebenarnya saya sampaikan. Terus hasilnya tadi memang deadlock.
mereka tidak mau dan pemerintah akan berbagai macam cara. Tapi yang jelas itu tidak bisa. Apalagi saya dengar tadi bahwa uang itu akan dititipkan di pengadilan. Nggak bisa. Kalau dititipkan di pengadilan apabila daerah itu adalah daerah misalnya mungkin yang daerah seperti dekat sungai, yang daerah istilahnya kalau misalnya mungkin hijau lahan hijau, nah itu boleh. Tapi kalau ini nggak bisa, orang dia punya hak itu nggak bisa dilanggar dan itu nggak boleh lagi dilihat. Apalagi kalau misalnya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang lama, nggak bisa. Ini tidak berlaku surut dengan perda yang ada yang keluar RT RW sekarang itu tidak berlaku surut yang sudah dikeluarkan. Kalau tidak, maka hukum agraria itu pasti akan dituntut. Nah ini kejelasannya tadi. Nah, seperti itu. Jadi 48 tadi saya katakan memang intinya bahwa mereka nggak usah takut, nggak usah gentar. Yang penting pada saat pembangunan mereka di sana yang tidak merasa terganggu, ya udah pertahankan semua. Kan begitu. Yang penting jangan kalian merasa terganggu kan gitu. Ya memang dampaknya pasti orang lagi pembangunan kan pasti toko emasnya pasti tidak akan laku. Kan itu dapat. Mas, bentar ya. Siap. Nah itu sebenarnya. Pak, tapi nanti kalau udah selesai kan kembali lagi kan? Di apanya? Nah, pedagangnya di pasar pagi itu kan. Kalau untuk yang pasar pagi. Tapi kalau ini kan hak milik, nggak bisa. Ini punya pemilik. Kepemilikan mereka itu resmi. Pak, yang bangunan hak milik ini rata-rata usaha toko emas. Toko emas itu ya. Toko emas. 48 itu toko emas rata-rata. Nah, ada yang memang yang selama ini HGB yang sudah digeser ke Plaza Mulia. Sudah digeser ke sana. Tapi tidak memadai lah. Artinya tidak, mungkin ekspektasinya itu belum memenuhi syarat seperti yang di pasar pagi karena orang datang ke mall kan malas beli emas, iya kan, merasa bahwa pasti tinggi nanti harganya dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau menurut sudut pandang Bapak sendiri solusi terbaiknya seperti apa? Ya, pendekatan awalnya itu memang harus humanis, nggak bisa langsung datang tanggal 20 mereka dipanggil. Diajak rembuk begini keputusan, nggak bisa begitu sama masyarakat. Kalau memang kita sayang dengan masyarakatnya, harusnya kan polanya berbeda. Humanis ya, kita datang gimana nih kalau kita rubah nih kira-kira misalnya mungkin kita kasih duduk bersama dulu, sosialisasi. Artinya sosialisasi jangan kelihatan bahwa ini udah rancangan, jangan. Kan boleh sama masyarakat gitu. Kita pendekatan kan, kita bicara, kita buka. Gimana ya kalau misalnya mungkin kita ngasih usulan nih, sekali mentok, yang kedua kali, ayo kita datang lagi. Kan gitu. Kalau memang juga belum berubah, ketiga kali, keempat kali, itu yang dilakukan oleh Jokowi kan? Pernah dengar nggak itu? Yang di Solo mereka dia lakukan seperti itu. Ya, ini kenapa tidak? Ini mau semuanya buru-buru. Kami juga nggak tahu kalau setahun kapan kita ketok itu 18 miliar itu. Kami juga nggak tahu. Makanya itu pertanyaan jadi kapan gitu. Tapi ya itu nanti season lain yang kita bicara. Kapan itu saya pikir itu? Kan humanis yang utama kan. Kalau misalnya mungkin humanis mereka pasti akan buka diri, tapi jangan rugi juga. Maksudnya jangan kalau memang kita humanis tapi habis itu mereka dirugikan ya nggak mau. Tapi kalau dikasih gambaran duduk bersama, kita santai, pendekatannya betul-betul dilakukan secara kekeluargaan, saya yakin pasti dia akan terbuka. Oh iya, mau dong, pasti mau. Apalagi ya janganlah kalau misalkan dia punya hak milik sekarang itu diganti sama HGB, ya kan pasti nggak mau. Siapapun orangnya, maka siapapun orangnya nggak mau. Itu karena pergantiannya karena disamakan dengan HGB. HGB, dia kembali ke HGB karena itu memang pelataran kepemilikan dari pemerintah. Jadi nggak bisa lalu sebenarnya kalau misalnya melihat sudah viral ini, saya bilang nggak usah khawatir. 48 itu aman dulu. Taruhannya kuping saya. Saya bilang sama pemiliknya, kalau kalian digeser dibuka di otak atik sini, tuntut balik. Yang penting kalian jangan mulai duluan. Diamkan aja. Kalau misalnya mungkin nanti ada yang retak, yang ngapa, tuntut. Kan kita punya hak. Itulah hak masyarakat kan. Nah kalau kita diam aja bukan salah. Wah takut dengan masalah. Oh enggak. Tuntut. Tuntut. Kan boleh kan? Gitu loh. Nunung Budi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.